Berita hari ini datang dari Kampung Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Telah dilaporkan hilangnya sebuah sandal prasejarah yang dicuri pada pukul 3 sore hari waktu Indonesia bagian Barat. Dapat dilihat tempat kejadian peristiwa terlihat sangat sepi. Saat ini pihak kepolisian telah menangkap SM sebagai pelaku dari hilangnya sandal prasejarah tersebut. Saat ditanyai oleh pihak kepolisian, SM mengaku bahwasannya SM terpaksa melakukan hal tersebut karena sedang terlilit hutang pinjaman online. Halo Mbak, terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ladia Eka Selisa Aulia. Saya salah satu anggota dari kelompok 4 yang akan ikut serta menerangkan mengenai jaringan syarikoh. Kebetulan juga di sini saya berperan sebagai moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian daripada syarikoh yang akan dijelaskan oleh Saudari Fathia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syarikoh. Secara bahasa, syarikoh berasal dari kata sarokoh yang artinya mencuri. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, syarikoh disebut sebagai suatu hal yang mengacu pada pencurian atau perampokan. Dalam hukum Islam, syarikoh dianggap sebagai tindakan dosa yang serius. Secara terminologis, syarikoh dalam syariat agama Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanan atau dijaga, dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga apabila barang tersebut kurang dari 10 dirham, maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. Jarimah syarikoh disebutkan sebagai satu dari ketujuh macam adanya jarimah hudud. Jarimah hudud sendiri disebutkan sebagai suatu kata yang berasal dari kata hud yang berarti cegahan. Hudud merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah kejahatan. Kemudian, jarimah syarikoh memiliki 5 syarat, diantaranya yang pertama, pelaku sudah dewasa atau berakal sehat. Yang kedua, pencurian tidak dilakukan karena pelaku terdesak oleh kebutuhan. Yang ketiga, tidak ada hubungan kerabat antara korban dan juga pelaku. Yang keempat, tidak ada unsur syubhat dalam hal kepemilikan. Dan yang kelima, pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Selain itu, Abdul Qadir menyebutkan bahwa syarikoh memiliki unsur-unsur tersendiri, yaitu terdapat 4 unsur. Yang pertama, mengambil secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, barang yang diambil berupa harta. Yang ketiga, harta yang diambil merupakan milik orang. Dan yang terakhir, terdapat unsur melawan hukum atau al-qasd atau al-jinai. A few moments later. Lalu pembahasan mengenai dasar hukum syarikoh akan dijelaskan oleh teman saya bernama Syekh. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum syarikoh. Dasar hukum syarikoh sebelumnya dasar hukum dijelaskan sebagai landasan hukum yang mengatur sesuatu peraturan atau kebijakan. Dalam konteks hukum, dasar hukum merujuk pada hukum tertulis atau peraturan yang digunakan sebagai pijakan untuk membuat, menginterpretasi atau menjalankan kebijakan atau tindakan hukum. Lalu apabila membahas mengenai dasar hukum syarikoh, perampokan atau pencurian, dasar hukum Islam dalam Islam mencakup beberapa elemen kunci yang mencakup beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama kita sudah pasti tahu, yaitu Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad. Yang ketiga, ijma, konsekuensi ulama. Yang keempat, qiyas. Yang kelima, maslahah mursalah, kepentingan umum. Itulah tadi dasar hukum. Di atas merupakan beberapa contoh kiranya apa saja yang mendasari hukum-hukum tersebut, atau dalam kepidanaan dapat dijelaskan, dilaksanakan, dan dijalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dalam jarimah syarikoh. Jadi sebelumnya jarimah syarikoh itu disebutkan sebagai sebuah pencurian di mana seseorang yang mengambil barang atau sesuatu hal yang sebenarnya itu bukan milik orang tersebut, sehingga dapat dikatakan orang tersebut mengambil sesuatu hak milik kita.
yang bahkan kita tidak berikan izin tersebut untuk mengambilnya, seperti itu. Lalu kalau misalkan kita membahas mengenai apa saja hukuman daripada jarima syarikah ini sendiri, tentu saja hukumannya itu bervariatif ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari hukum Islam, ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya hukum potong tangan merupakan hukum yang paling adil ya untuk seorang pencuri. Disebutkan bahwasanya apabila ia baru pertama kali mencuri, maka yang dipotong ialah tangan kanannya. Lalu apabila ia melakukan pencurian untuk yang kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya pemotongan tersebut itu berbentuk atau menyilang gitu ya. Banyak orang beranggapan bahwa hukuman potong tangan dan potong kaki untuk seorang pencuri merupakan hukuman yang sangat kejam ya teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lainnya, tidak melihat dari sisi itu, kita dapat ketahui bersama bahwasanya syariat Islam itu menginginkan hukuman yang tegas bagi orang-orang seperti yang orang-orang lancang seperti mereka. Tujuannya tidak hanya untuk menghukum mereka saja, tetapi juga menimbulkan efek jera untuk orang-orang yang melakukan tindak kriminal seperti itu. Dalam syariat Islam disebutkan bahwasanya hukum-hukum Islam itu bersifat tegas, tidak lembek, tidak lunak, dan juga tidak ringan juga. Hal tersebut tentu saja bertujuan agar orang-orang yang melakukan tindak kriminal, aksi kejahatan, atau melakukan hal-hal yang tidak baik dapat mendapatkan ganjaran seperti itu. Lalu hukuman-hukuman tersebut juga tidak dianggap remeh atau dianggap enteng ya teman-teman. Sehingga apabila kita melakukan sebuah pencurian nih ya untuk yang pertama kalinya, lalu kita mendapatkan hukuman seperti potong tangan, maka kita akan berpikir untuk yang kedua kalinya. Misalkan kita ingin melaksanakan kegiatan mencuri lagi, itu kita bisa berpikir 2 kali. Sehingga hukuman itu tidak hanya digunakan untuk sebuah balasan atau sebuah ganjaran untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut, tapi juga kita ingin menimbulkan efek jera sehingga orang akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama, seperti itu. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian syarikoh. Mengenai penjelasan secara singkat mengenai syarikoh, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian syarikoh tersebut. Di sini saya memiliki 3 poin yang dapat membuktikan jarima syarikoh tersebut. Yang pertama dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana pencurian minimal 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Apabila saksi kurang dari 2 orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman. Yang kedua, dengan pengakuan. Dengan pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Zahiriyah. Pengakuan cukup dinyatakan 1 kali dan tidak perlu diulang-ulang. Yang ketiga, dengan sumpah. Dengan sumpah inilah di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Namun alat bukti satu ini tidak begitu kuat untuk dijadikan alat bukti, sebab sumpah yang dikembalikan untuk tindak pidana suatu pencurian merupakan tindakan yang riskan atau kurang tepat, karena hukuman syarikoh ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa syarikoh merupakan atau diartikan sebagai pencurian di mana hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Pencurian memiliki hukum tersendiri dalam pandangan Islam, yang mana hukuman itu ditujukan agar pencuri tersebut jera. Hukuman yang dimaksud adalah hukuman potong tangan, di mana hukum ini nantinya akan disesuaikan dengan tingkat tindakan kejahatan tersebut dan juga dilihat dari sisi lainnya. Selain daripada itu, hukuman potong tangan atau hukuman berat lainnya harus melalui dan tak luput juga dari permusyawaratan para ulama dan juga dilihat dari berbagai aspek. Meskipun beberapa orang menganggap bahwa hukuman potong tangan merupakan hukuman yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan, namun pendapat tersebut tidaklah benar, sebab mereka hanya melihat dari sisi lainnya saja, bukan memahami maksud dan tujuan adanya hukuman potong tangan tersebut.
Syariat Islam memandang bahwa hukuman harus berisi ketegasan, bukan kelemahan dan kelunakan. Maka dari itu, ada kalanya beberapa hal hendaklah dilihat serta dipertimbangkan dari berbagai hal, pendapat, dan juga sudut pandang. Sekian. Baik, itulah penjelasan mengenai Jardina Syarikoh yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.